Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai change in stockholders equities atau perubahan ekuitas pemegang saham. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama saya Siti Dewi Sari dengan NPM 0119101164. Selanjutnya dari rekan saya Dasyana Natalia dengan NPM 0119101170. Dan yang terakhir rekan saya Sapa Salsabila dengan NPM 0119101171. Pengertian ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah uang yang diberikan kepada pemegang saham ketika aset perusahaan dilikuidasi serta hutang dibayar. Komponen ekuitas pemegang saham. Komponen-komponen ekuitas pemegang saham terdapat dalam elemen ekuitas. Dari segi riwayat dan sumbernya, ekuitas pemegang saham dibagi berdasarkan dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham atau capital stock sebagai modal yuridis atau legal capital, dan modal setoran tambahan atau additional paid-in capital. Dan komponen lain merefleksi transaksi pemilik, misalnya saham treasure atau modal sumbangan. Selanjutnya, bagian komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham dibagi menjadi 3, yaitu modal setoran, modal bentukan atau laba ditahan, dan lain-lain. Modal setoran dibagi lagi menjadi 2, yaitu modal yuridis atau modal saham dan modal setoran lain. Modal yuridis atau modal saham meliputi penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham istimewa terkonversi, stock subscription. Modal setoran lain meliputi premium modal saham, penjualan saham treasure, penyerahan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturasi kapital, revaluasi aset. Modal bentukan atau laba ditahan meliputi laba atau rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Komponen lain-lain terdiri atas pos-pos yang tidak tepat dimasukkan dalam komponen modal setoran lainnya atau laba ditahan, tetapi sering diklasifikasikan sebagai pos ekuitas pemegang saham. Pos-pos ini misalnya adalah untung penahanan belum terrealisasi atau unrealized holding gains, penyesuaian kapital belum terrealisasi lainnya, selisih revaluasi, dan hak pemegang saham minoritas. Selanjutnya, dalam berbagai literatur, yang pertama yaitu modal setoran disebut juga invest capital, original capital, atau bahkan original investment. Yang kedua, modal yuridis atau legal capital sering disebut sebagai format capital, restrict capital, state capital, atau capital stock. Yang ketiga, modal setoran lain sering disebut secara spesifik sebagai paid-in surplus, unrestricted capital, paid-in capital in excess of capital stock, capital in excess of par atau state value, capital surplus, atau stock premium. Menurut Harahap tahun 2012, dalam perusahaan perseroan, nilai modal ini merupakan modal pemiliknya sendiri. Sementara itu, dalam perusahaan perseroan perlu dibedakan antara modal setoran dengan modal pendapatan atau retained earnings. Dividen hanya dibayar dari laba ditahan, bukan dari modal setor. Modal statut adalah jumlah batas kewajiban pemilik.
Modal statut ini dinilai sebagai harga pari atau harga nominal. Di samping modal statut ini ada lagi modal lainnya seperti agio saham, modal donasi, modal dari pengeluaran kembali treasure, stock opinion, dan sebagainya. Di Indonesia mungkin juga dimasukkan kenaikan modal akibat revaluasi. Berikut ini penjelasan beberapa akun atau komponen yang terdapat dalam modal. Yang pertama yaitu laba ditahan. Laba ditahan terdiri dari laba tahunan, penyesuaian atau koreksi tahun sebelumnya, dan besaran dividen. Komponen berikutnya dari modal saham ini adalah laba rugi yang belum direalisasi. Dalam beberapa hal perubahan aset, perubahan tidak dilaporkan di laba rugi, tetapi langsung dilaporkan di neraca. Misalnya, rugi dari perubahan surat berharga jangka panjang, laba rugi dari transaksi luar negeri dalam mata uang asing, menurut Harahap tahun 2012. Yang kedua ada cadangan atau reserve. Dalam arti umum, cadangan berarti sesuatu yang disimpan untuk maksud tertentu. Dalam akuntansi sering juga dianggap sebagai pos penilaian atau taksiran kewajiban. Misalnya cadangan piutang ragu-ragu, cadangan penghapusan, cadangan utang pajak, dan lain sebagainya. Pengertian dalam akuntansi yang sebaiknya cadangan merupakan laba ditahan yang ditetapkan untuk maksud tertentu. Jadi tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Atau bisa juga istilah cadangan ini digunakan untuk menjelaskan dana tertentu yang dicadangkan dan diperuntukkan bagi maksud tertentu. Misalnya cadangan untuk membayar obligasi, cadangan dana untuk membeli aktiva tetap, dan sebagainya. Maka cadangan ini harus dimasukkan ke dalam pos harta dan dikelompokkan sebagai aktiva tidak lancar. Fungsinya seperti kas atau bank yang dibatasi penggunaannya untuk maksud tertentu. Yang ketiga, pengakuan dan penilaian modal. Transaksi modal dapat dibagi dua, transaksi modal dan transaksi yang berkaitan dengan laba. Transaksi golongan pertama menyangkut transaksi langsung dari pemilik dengan perusahaan, misalnya pembayaran atau pengambilan mobil. Golongan kedua menyangkut transaksi yang berkaitan dengan laba, misalnya transaksi laba rugi, koreksi tahun lalu, dan sebagainya. Penilaian terhadap transaksi modal ini sama dengan penilaian terhadap pada harta dan kewajiban, yaitu berdasarkan harga pasar pada saat terjadinya transaksi. Dalam hal ini, pencatatan modal saham harus dipisahkan nilai parinya dengan nilai jualnya. Laba ditahan dicatat sebagai akumulasi laba dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Ghazali dan Hariri 2007 dijelaskan bahwa ekuitas pemegang saham terdiri dari modal setoran, laba ditahan, dan penyesuaian modal belum terrealisasi. Modal setoran mencakup modal yuridis dan modal setoran lainnya. Modal yuridis yang dihitung berdasarkan nilai nominal saham menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan ke pemegang saham. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai agio saham. Laba ditahan terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Oleh karena laporan laba rugi merupakan bagian dari laba ditahan, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan saling terkait atau artikulasi antara laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah: yang pertama, menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya.
Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal adalah: yang pertama, sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya. Yang kedua, peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengembalian modal setoran kepada pemegang saham. Yang ketiga, prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya, urutan proteksi. Selanjutnya ada laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. Yang pertama, saldo pada awal periode, yang kedua penambahan, yang ketiga pengurangan, dan yang keempat saldo pada akhir periode. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis ekuitas pemegang saham. Beberapa rasio menggunakan jumlah yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham untuk mengevaluasi profitabilitas dan solvensi jangka panjang yang terdiri dari rasio pengembalian atas ekuitas saham biasa atau return on equity. Pengembalian ekuitas atau return on equity adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas. Return on equity merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Selanjutnya yang kedua ada rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio. Rasio pembayaran dividen merupakan hubungan antara dividen perusahaan dengan laba bersihnya. Rasio pembayaran dividen perusahaan membandingkan jumlah yang dibayarkan perusahaan dalam dividen dengan laba bersihnya. Semakin banyak ia membayar dibandingkan dengan pendapatannya, semakin tinggi rasionya. Perusahaan dengan rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi mengembalikan lebih banyak kepada pemegang saham mereka. Perusahaan dengan rasio yang lebih rendah menyimpan lebih banyak uang tunai untuk investasi sebagai jaringan pengaman atau untuk tujuan lain. Selanjutnya yang ketiga ada rasio harga laba atau price earning ratio. Price to earning ratio atau biasanya disingkat dengan PER atau PE ratio adalah rasio harga pasar per saham terhadap laba bersih per saham. Price to earning ratio ini merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengevaluasi investasi prospektif. Rasio ini juga digunakan untuk membantu investor dalam pengembalian keputusan apakah akan membeli saham perusahaan tertentu. Umumnya para trader atau investor akan memperhitungkan PER atau PE untuk memperkirakan nilai pasar pada suatu saham. Yang terakhir ada rasio nilai buku per saham atau book value per share. Nilai buku per lembar saham atau book value per share adalah jumlah rupiah yang menjadi milik tiap-tiap lembar saham dalam modal perusahaan. Nilai buku ini adalah jumlah yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham atau waktu pembubaran atau likuidasi perusahaan bila aktiva dapat dijual sebesar nilai bukunya. Book value per share dan pendapatan per lembar saham atau earnings per share digunakan sebagai salah satu alat pengukuran terhadap kemampuan perusahaan. Selanjutnya penyajian modal pemegang saham. Urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Dalam terjadi defisit, urutan penyajian menggambarkan urutan penyerapan rugi atau sequence of charges, sedangkan dalam kondisi likuidasi, urutan penyajian pemegang saham, urutan perlindungan yuridis atau legal sequence of protection bagi para penyedia dana dalam hal terjadi likuidasi. Jadi, sebagai hak atas aset disajikan atas dasar urutan siapa dulu yang memikul rugi dalam hal terjadi defisit dan siapa dulu menerima distribusi aset dalam hal terjadi likuidasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.